Violation theory is one of those cases where really what we're proposing is that there are occasions where a violation is not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmina Zahra dari kelas C pagi dengan NIM 237020101998. Di sini saya akan membahas tentang Instruction Adaptation Theory karya Jude Deacon. Lahir pada 5 Februari 1948 di Ames, Iowa. Dia menempuh sekolah dasar dan menengahnya di Gordon Elementary School dan Central High School. Burgon meraih gelar sarjana dengan predikat summa cum laude dari Iowa State University tahun 1970 dengan jurusan ganda di bidang pidato, bahasa Inggris, ilmu sosial, dan pendidikan. Dia melanjutkan studi magister di bidang komunikasi pidato di Illinois State University, lalu meraih gelar doktor dalam bidang komunikasi dan psikologi pendidikan dari West Virginia University. Saat ini dia adalah seorang profesor dari University of Arizona dalam bidang komunikasi, studi keluarga, dan pengembangan manusia. Pada tahun 2006, Burgon menerima penghargaan dari International Communication Association dan dinobatkan sebagai cendekiawan wanita paling produktif di bidang komunikasi abad ke-20. Interaction Adaptation Theory atau biasa disingkat dengan IAT karya Jude Burgon masuk ke dalam paradigma positivis dalam ilmu komunikasi. IAT bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara harapan, kebutuhan, dan respon adaptif. IAT memprediksi bahwa jika seseorang berperilaku secara positif, kita cenderung membalas dengan respon yang positif. Jika perilaku itu negatif, kita pun bisa negatif. Ini selaras dengan ciri utama paradigma positivis. Secara teoritis, IAT erat dikaitkan dengan tradisi komunikasi sosiopsikologis karena teori ini fokus pada prediksi perilaku, pengaruh antar pribadi, dan cara kita menyesuaikan diri dalam komunikasi. Namun, ada satu tradisi komunikasi yang muncul secara implisit dalam AIT, yaitu tradisi fenomenologis, khususnya dalam hal bagaimana individu memaknai pengalaman, komunikasi secara subjektif, dan menafsirkan perilaku nonverbal. IAT dikembangkan oleh Jude Burgon pada akhir tahun 1970-an hingga 1980-an sebagai perluasan dari teori komunikasi nonverbal dan expectancy violation theory. Expectancy violation theory hanya membahas reaksi terhadap pengelanggaran ekspektasi, maka teori adaptasi interaksi menggambarkan bagaimana orang secara aktif menyesuaikan atau mengimbangi perilaku tersebut. Lalu latar belakang sosial saat itu adalah munculnya pergerakan sosial besar seperti hak-hak sipil, feminisme, dan kebebasan individu di Amerika Serikat pada era 1960-an hingga 1980-an yang memengaruhi cara pandang terhadap komunikasi antar pribadi. Lalu ada konsep utama IAT yaitu expectancy, requirement, desire, interaction position, actual behavior, dan adaptation. Kemudian asumsi dasar teorinya yaitu komunikasi dinamis, harapan dan kebutuhan, perilaku menyimpang, dan yang terakhir adaptasi sadar dan tidak sadar. Jude Burgon mengembangkan IAT pada tahun 1995 bersama Lisa Stern dan Lisa Gilman. Untuk membangun teori ini, mereka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada observasi perilaku komunikasi interpersonal. Dalam pengembangan IAT, Burgon dan rekan-rekannya menggabungkan prinsip-prinsip biologis dan sosiologis untuk menjelaskan proses adaptasi dalam interaksi. Contoh dalam konteks media sosial, teori IAT menjadi sangat relevan karena komunikasi di platform digital cenderung bersifat cepat, publik, dan penuh dengan isyarat sosial yang harus ditafsirkan secara tepat. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok memberi ruang bagi individu untuk terus-menerus membaca ekspektasi audiens melalui komentar, likes, dan pola interaksi lainnya, lalu menyesuaikan pesan mereka untuk mempertahankan hubungan sosial yang positif. Misalnya, seorang influencer akan menyesuaikan gaya penyampaian kontennya baik secara verbal maupun visual berdasarkan reaksi followersnya untuk mempertahankan engagement yang tinggi. Kemudian, IAT memiliki keterbatasan dan kelebihan. Kelebihan dari IAT sendiri yaitu fleksibel dan dinamis, berbasis
komunikasinya yang luas. Kemudian keterbatasan IoT itu yaitu kurang prediktif. Lalu IoT cenderung mengabaikan dimensi sosial yang lebih luas. Kemudian IoT tidak selalu memperhitungkan penolakan atau resistensi dalam interaksi. Lalu yang terakhir, IoT tidak memadai untuk menjelaskan ketimpangan kekuasaan dalam komunikasi. Sekian penjelasan dari